Bahwa Indonesia dalam hal ini, mereka perlu meratifikasi treaty yang ditandatangani itu di Parlimen Indonesia terlebih dahulu. Datuk Speaker, itu yang saya nyatakan penting bagi kita. Contohnya, ya, nak sebut tentang saya tak runding, saya runding. Saya bahaskan tentang balai pun supaya hasil kita dapat kita tingkatkan, persoalkan. Jadi pendirian kita tegas di dalam perkara itu. Kita tidak akan sewenang-wenangnya memberi hak kita untuk menuntut apa yang disebut di Laut Sulawesi. Bukan hanya masalah Ambalat yang terus-menerus ingin diambil alih oleh Malaysia dari Indonesia, tapi juga hubungan Indonesia dan Malaysia kerap diwarnai oleh berbagai isu, mulai dari sengketa wilayah hingga aktivitas ilegal di perairan Indonesia. Berikut adalah beberapa kejadian yang mencerminkan dinamika tersebut. Dari 3 kapal itu, petugas juga menangkap 16 awak kapal serta barang bukti berupa surat kapal, radio control, serta radar. Saat disergap, kapal asing itu sedang mencuri ikan menggunakan alat tangkap pukat di wilayah perairan Selat Malaka, Indonesia. Penangkapan sempat diwarnai aksi kejar-kejaran. Petugas juga memberikan tembakan peringatan ke udara. Petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia terlibat aksi saling kejar dengan kapal asing pencuri ikan. 2 kapal berbendera Malaysia ditangkap karena mencuri ikan di perairan Indonesia. Proses penangkapan berlangsung dramatis karena kapal penangkap ikan berbendera Malaysia sempat berupaya kabur. Beruntung, beberapa petugas di kapal patroli terpaksa melompat ke kapal ikan Malaysia untuk mengambil alih kemudi. Dari 2 kapal ikan yang ditangkap, total terdapat 8 awak kapal yang kemudian dibawa ke Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Belawan guna dilakukan proses pemeriksaan lanjutan. Petugas Dikpol Air Bahar Kabes Polri menangkap 21 ABK dan 4 nahkoda, 2 buah kapal serta barang bukti 1 ton ikan yang dicuri secara ilegal di perairan Natuna oleh kapal berbendera Malaysia. Kapal berbendera Malaysia terjaring patroli dan terbukti tidak memiliki surat izin penangkapan ikan. Saat menggiring kapal pencurian ikan ini, petugas kembali menangkap kapal lain yang juga tengah mencuri ikan secara ilegal. Selain pencurian ikan, kedua kapal juga menggunakan jaring trawl atau pukat harimau yang penggunaannya dilarang di Indonesia. Guna penyidikan lebih lanjut, kedua kapal ditarik ke dermaga Batu Ampar, Batam. Kapal patroli TNI Angkatan Laut dari Lanal Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara terlibat aksi kejar-kejaran dengan kapal penangkap ikan berbendera Malaysia. Anggota TNI terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan laju kapal yang berusaha untuk kabur tersebut. Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan 5 orang awak kapal berikut dengan kapalnya. Saat ini kelima nelayan Malaysia tersebut masih ditahan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Selain melanggar wilayah Indonesia, kapal tersebut juga menggunakan alat tangkap jenis pukat harimau. Diketahui penggunaan pukat harimau dilarang di Indonesia karena dapat merusak ekosistem laut atau terumbu karang. Inilah kapal asing berbendera Malaysia yang kedapatan mencuri pasir di perairan Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Kapal Kementerian Kelautan yang sedang melakukan perjalanan ke Pulau Nipa berpapasan dengan kapal asing. Setelah diperiksa, kapal ini kedapatan membawa muatan pasir yang baru disedot dari perairan Batam tanpa izin. Dan jumlah pasirnya tidak main-main. Pasir ini sejumlah kurang lebih 10.000 meter kubik. Demikianlah tadi, praktik penangkapan ikan ilegal dan eksploitasi sumber daya laut oleh kapal asing di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Masih banyak lagi praktik lainnya yang terjadi beberapa waktu lalu. Selain itu, Malaysia juga kerap mengambil budaya Indonesia, bahkan bahasa Indonesia juga tidak luput dari incaran Malaysia. So rasa bahasa Indonesia itu sangat universal, jadi kita boleh terima. Sedangkan di Indonesia pun bahasa Indonesia itu sesuatu yang formal. Kalau saya pergi Yogyakarta, mereka tak cakap sesama mereka bahasa Indonesia, mereka cakap Jawa kan. Tapi bahasa Indonesia itu kita kena terima. Malaysia mesti berani mengakui
bahawa kita kena ubah bahasa kita. Kita kena ambil kamus besar bahasa Indonesia itu, kita tukar kulitnya jadi kamus besar bahasa Nusantara. Kita kena cakap bahasa yang sama. Aku mau nanya dulu nih. Iya. Batik itu dari mana? Batik dari Terengganu. Dari Malaysia atau Indonesia? Malaysia. Batik dari Malaysia, guys. Batik itu sebenarnya dari Indonesia. Jawa. Hah? Dari Jawa, iya. Jawa kan? Batik dari mana? Batik dari Malaysia. Dari Malaysia. Rendang dari mana? Apa? Rendang. Rendang juga Malaysia. Tuliskan di kolom komentar, tanggapan kalian tentang klaim Malaysia terhadap Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di episode berikutnya.